Jumpa lagi dengan channel ET Kimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon alipatik jenuh, yaitu kelompok alkana. Topik-topik yang kita bahas nanti adalah definisi dari alkana itu sendiri, deret homolog alkana, kemudian alkil, begitu juga tata nama alkana dan kegunaan dari alkana. Dukung terus channel ET Kimia dengan tonton videonya sampai habis dan download soal latihan yang saya sediakan di akhir video. Selamat belajar dan selamat berlatih. Topik pertama tentang alkana. Alkana atau disebut juga dengan parafin adalah senyawa kimia hidrokarbon jenuh. Alkana termasuk kelompok alipatik. Dengan kata lain, alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal. Rumus umum untuk alkana kita kenal dengan istilah CnH2n tambah 2. Senyawa alkana yang paling sederhana adalah CH4 atau kita kenal juga dengan metana. Nah, memiliki bentuk molekul tetrahedron. Kemudian ikatan pada alkana adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatannya bisa berupa rantai lurus dan juga bisa berupa rantai yang bercabang. Nah, misalkan seperti contoh berikut, butana bisa berbentuk rantai lurus, gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua dan ketiga adalah berbentuk rantai yang bercabang, akan tetapi semuanya memiliki ikatan kovalen tunggal sesama atom karbonnya. Deret homolog adalah suatu golongan atau kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama, memiliki sifat yang mirip dan antar suku-suku yang berurutan akan memiliki beda sebuah gugus metilen atau CH2 dan selisih massa molekul satu suku dengan suku berikutnya adalah 14. Sifat-sifat deret homolog alkana adalah yang pertama memiliki sifat yang mirip, memiliki rumus umum yang sama tentunya, kemudian memiliki perbedaan massa suku yang satu dengan suku berikutnya adalah 14, dan semakin panjang rantai karbon atau rantai C, maka titik didih senyawanya akan semakin tinggi. Contoh misalkan ada CH4, C2H6, kemudian C3H8. Kita perhatikan CH4 dengan C2H6 memiliki selisih CH2, yaitu massanya sebesar 14. Begitu juga C2H6 dengan C3H8 juga akan memiliki selisih sebesar 14. Beberapa deret homolog alkana yang akan sangat baik jika bisa dihafalkan untuk mempelajari tata nama alkana dan golongan-golongan hidrokarbon yang lainnya. Dimulai dari metana dengan rumus kimia CH4 jika jumlah atom C-nya 1, kemudian etana jumlah atom C-nya 2 sehingga rumus kimianya adalah C2H6. Kemudian propana jumlah atom C3 dengan rumus kimia C3H8. Berikutnya butana dengan jumlah atom C4, rumus kimianya adalah C4H10. Pentana jumlah atom C5, maka rumusnya adalah C5H12. Heksana jumlah atom C6, maka rumus kimianya adalah C6H14. Heptana jumlah atom C7, rumus kimianya C7H16. Oktana jumlah atom C8 sehingga rumus kimianya C8H18. Nonana jumlah atom C9, maka rumus kimianya adalah C9H20. Dekana jumlah atom C10, maka rumus kimianya adalah C10H22. Itulah 10 deret homolog alkana yang pertama. Berikutnya untuk mempermudah penamaan alkana, maka kita akan belajar juga tentang alkil atau dilambangkan dengan R. Gugus alkil atau R adalah alkana yang telah kehilangan satu atom hidrogen. Di lambang R-nya dibuat satu garis putus. Gugus alkil seringkali ditemukan sebagai cabang pada rantai hidrokarbon. Gugus alkil ini bisa kita tuliskan dengan rumus umum sebagai CnH2n tambah 1, sehingga kalau tadinya dalam bentuk alkana dia CH4 atau metana, maka dalam bentuk alkil CH3 kita sebut dengan istilah metil. Alkana
dengan atom C2 atau etana, maka alkilnya adalah C2H5, kita sebut namanya adalah etil. Untuk yang beratom C3, alkananya adalah C3H8, maka rumus alkilnya C3H7, kita kenal juga dengan istilah propil. Dan ketika digambar, ini bisa menjadi dua bentuk. Yang pertama, bentuk lurus, itulah yang kita sebut dengan propil. Kemudian yang kedua, bentuk bercabang di atom C nomor 2, maka kita sebut namanya isopropil. Berikutnya untuk butana C4H10, maka alkilnya adalah C4H9. Ini kita sebut nama alkilnya adalah butil, dan digambar bisa dalam beberapa bentuk juga. Yang pertama, rantai lurus disebut dengan butil. Kemudian jika ada cabang di atom C nomor 2 disebut dengan istilah isobutil. Dan jika cabangnya adalah di atom C sekunder, maka disebut namanya sekunder butil. Dan jika terjadi percabangan di atom C tersier, maka akan disebut namanya tersier butil. Semakin panjang atom C pada rantai C alkil ini, maka akan semakin banyak bentuk atau kemungkinan alkil yang bisa diperoleh. Cara penamaan alkana merupakan dasar dari penamaan untuk semua senyawa hidrokarbon. Untuk itu sangat penting kita bisa memahami tentang cara penamaan atau tata nama alkana. Nama senyawa karbon juga dapat memberi informasi tentang rumus molekul dan strukturnya, dan pemberian nama senyawa karbon didasarkan pada aturan yang disebut namanya aturan IUPAC. Yang pertama, untuk rantai lurus, maka cara kita memberi nama alkana nanti adalah N kemudian nama alkananya, di mana N di sini berarti normal, kemudian nama alkana yang kita masukkan adalah jumlah atom C dari rumus yang diberikan. Contoh soal nomor 1, tuliskan nama dari senyawa berikut ini. Yang pertama C4H10, C7H16, kemudian C10H22. Nah, asumsi kita di sini ini adalah alkana yang berantai lurus, maka cara kita memberi namanya adalah dengan memberikan huruf N lalu menyebutkan nama alkana sesuai jumlah atom C-nya. Sehingga untuk yang A, karena atom C-nya 4, maka namanya adalah N-butana. Kemudian yang B, karena atom C-nya 7, berarti N-heptana. Kemudian yang 10, kita bisa menyebutnya N-dekana. Nah, atau seringkali disebutkan tanpa huruf N, sehingga yang C4 disebut dengan butana, C7 disebut dengan heptana, dan C10 disebut hanya dengan dekana. Contoh berikutnya, contoh soal nomor 2. Tuliskan nama dari senyawa berikut ini. Nah, diberikan 3 buah gambar di sana. Gambar A memiliki 4 atom C rantai lurus. Kemudian yang B juga memiliki 4 atom C. Gambar yang C memiliki 5 buah atom C. Hanya saja digambar tidak lurus. Akan tetapi tidak lurus di sini dia tidak bercabang, sehingga tetap saja kita anggap sebagai rantai alkana yang lurus karena tidak ada cabang di rantai atom C-nya. Sehingga untuk menjawab soalnya, yang pertama dengan jumlah atom C4 kita sebut N-butana, yang B juga atom C-nya 4 berarti namanya sama N-butana, kemudian yang C jumlah atom C-nya 5 kita sebut dengan normal pentana. Tata nama alkana rantai bercabang. Untuk memberi nama alkana yang memiliki rantai yang bercabang, maka kita melihat urutan penamaannya nanti, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu rantai utama, yaitu rantai yang memiliki atom C terpanjang, dan sisanya yang tidak dilalui rantai utama biasanya adalah alkil. Kemudian yang kedua, kita memberikan penomoran terhadap rantai utama tadi. Cara memberi nomornya adalah dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang, atau dengan kata lain kita mengupayakan nomor-nomor cabang atau alkil yang kita temukan nanti adalah memiliki nomor paling kecil.
Yang ketiga, cara memberikan namanya nanti urutannya adalah nomor cabang, kemudian nama cabang, berikutnya nama rantai utama. Untuk nomor cabang tadi kita mulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, atau nomor cabangnya nanti adalah nomor yang terkecil. Kemudian untuk nama cabang ada tambahan. Jika memiliki cabang yang berbeda-beda, maka nanti akan kita urutkan abjad. Misalkan ada cabang metil dan juga memiliki cabang etil, maka akan terlebih dahulu kita sebutkan etil. Kemudian jika ternyata memiliki beberapa cabang yang sama, maka akan kita gabung. Jika memiliki 2, kita beri nanti awalan D, kemudian 3 awalan tri, 4 tetra, dan seterusnya. Sedangkan untuk rantai utamanya adalah yang memiliki atom C terpanjang. Dalam penamaannya, penulisan angka dengan angka dipisah dengan koma, sedangkan angka dengan huruf akan kita pisah dengan tanda garis. Contoh soal yang pertama, tuliskanlah nama yang tepat untuk senyawa yang diberikan di gambar berikut ini. Nah, maka kita ikuti langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, kita menentukan rantai utama, yaitu yang memiliki atom C terpanjang. Sehingga kalau kita lihat di gambar, kita akan memiliki yang paling panjang adalah yang rantai lurus dengan jumlah 8, maka sementara kita simpan namanya adalah oktana. Kemudian yang tidak dilalui oleh rantai utama kita sebut sebagai cabang. Yang menjadi cabang di sini ada 4. Dan masing-masing cabangnya adalah CH3, sehingga nama alkilnya nanti adalah metil. Untuk memberikan namanya, maka yang pertama kita sebutkan nomor cabang, kemudian 4 cabang metil yang sama kita gabung menjadi tetrametil, dan rantai utamanya 8, berarti namanya adalah oktana, sehingga nama untuk senyawa yang diberikan di gambar tadi adalah 2246 tetrametil oktana. Contoh soal nomor 2, tuliskan nama yang tepat untuk senyawa yang diberikan di gambar berikut ini. Nah, dari gambar yang diberikan kita bisa melihat rantai yang paling panjang. Pilihan yang pertama adalah kita ambil yang lurus, atau yang kedua lurus lalu kemudian ke kanan bawah. Untuk mempermudah kita ambil yang lurus dan jumlah atom C-nya 7, maka rantai utamanya ini nanti namanya adalah heptana. Kemudian yang kedua, yang tidak dilalui rantai utama adalah cabang. Maka kita temukan ada 2 cabang di sini. Yang pertama cabang metil, kemudian yang kedua cabang etil. Selanjutnya kita memberikan penomoran. Cabang etil jika kita mulai dari kanan akan memiliki nomor 3. Nah, begitu juga cabang metilnya jika kita mulai dari kiri akan memiliki nomor 3. Akan tetapi karena nanti penulisannya terlebih dahulu kita tulis adalah etil berdasarkan abjadnya, maka kita berikan penomoran dimulai dari atom C yang paling kanan. Nah, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 3 etil 5 metil heptana. Contoh soal nomor 3, tuliskan nama yang tepat untuk senyawa yang diberikan di gambar berikut ini. Ini adalah bentuk penulisan yang sudah disederhanakan, maka untuk menjawabnya bentuk yang sederhana kita kembalikan ke bentuk yang sebenarnya. Maka akan kita peroleh bentuknya seperti gambar berikut ini, di mana CH2 sebanyak 3 kali itu kita buat menjadi rantai lurus. Nah, kemudian yang sebelah kanan ada CH3 3 kali. Nah, ini adalah semuanya berada pada posisi ujung rantai. Dan setelah kita lihat, maka jumlah rantai atom C yang paling panjang pada gambar ini adalah yang rantai lurus. Maka nama rantai utamanya adalah nonana. Yang tidak dilalui oleh rantai utama itu adalah cabang. Maka kita akan menemukan di sini ada 5 cabang metil, kemudian 1 cabang etil. Nah, untuk penomorannya kita memberikan nomor cabang paling kecil, sehingga nomor terkecil akan kita peroleh jika kita beri penomoran mulai dari atom C yang paling kanan. Maka nama yang tepat untuk senyawa ini adalah 4 etil
22,488 pentametil nonana. Nah, kita terlebih dahulu menyebutkan etil daripada metil karena jika ada cabang yang berbeda, maka urutan penulisannya adalah berdasarkan abjad nama cabang tersebut. Berikutnya kita akan membahas sifat dan kegunaan dari senyawa alkana. Sifat fisika dari senyawa alkana yang pertama, semakin panjang rantai C suatu alkana, maka titik didih dan titik leburnya juga akan semakin tinggi. Untuk alkana yang memiliki jumlah atom C yang sama, maka senyawa yang memiliki cabang pada rantai karbonnya akan memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih rendah daripada senyawa yang memiliki rantai C lurus atau tidak bercabang. Kita bisa lihat contoh pada senyawa berikut ini. Diberikan dua buah senyawa, senyawa pertama dan senyawa kedua. Jika kita perhatikan pada kedua senyawa ini, maka senyawa pertama dan senyawa kedua sebenarnya adalah memiliki rumus kimia yang sama, yaitu sama-sama C5H12. Bedanya, rumus yang pertama memiliki cabang, sedangkan rumus yang kedua tidak memiliki cabang. Maka nanti bisa kita simpulkan titik didih dan titik lebur senyawa yang pertama itu akan lebih rendah daripada senyawa yang kedua, karena senyawa pertama memiliki cabang sedangkan senyawa yang kedua tidak memiliki cabang dan mereka sama-sama memiliki jumlah atom C yang sama. Sifat alkana yang kedua, sifat kimia. Yang pertama, senyawa alkana adalah senyawa yang kurang reaktif sehingga sering juga disebut dengan istilah parafin. Kemudian yang kedua, semakin panjang rantai karbon dari suatu alkana, maka biasanya kereaktifannya juga akan semakin kecil. Yang ketiga, umumnya reaksi yang terjadi pada alkana adalah reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian gugus hidrogen. Reaksi-reaksi umum pada senyawa alkana, yang pertama, jika direaksikan dengan gas klor, maka ini akan bisa mengalami reaksi substitusi atau penggantian atom hidrogen dengan bantuan cahaya. Nah, ada CH4 tambah Cl2, ini secara bertahap akan menjadi CH3Cl tambah HCl, dan CH3Cl tambah Cl2 masih bisa juga bereaksi menghasilkan CH2Cl2 tambah HCl. Reaksi yang kedua, reaksi pembakaran alkana jika dilakukan pada pembakaran yang sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Berikutnya, beberapa kegunaan dari senyawa alkana. Secara umum digunakan sebagai bahan bakar seperti LNG, LPG, butana biasa digunakan sebagai bahan bakar korek api. Oktana adalah komponen utama dari bahan bakar bensin. Kemudian juga digunakan sebagai pelarut nonpolar untuk melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar. Yang berikutnya, lilin dan aspal adalah merupakan turunan alkana, banyak digunakan dan merupakan turunan yang memiliki jumlah atom C yang tinggi. Berikut saya sediakan 5 soal latihan mandiri. Silahkan di download dari Google Drive, link saya sediakan pada deskripsi video, dan silahkan juga dibahas untuk meningkatkan pemahamannya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel ET Kimia. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran kimia yang akan datang. Tetap semangat.